Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini kasih tips buat para Facebook biar Facebooknya aman. Jadi ada hacker itu setiap Facebook mereka bisa menyadap Facebook melalui alamat kita. Jadi yang pertama kita kan cara pendaftaran. Jadi pendaftaran itu mereka mengacak kita itu dari pendaftaran kita. Jadi kalau bisa daftarlah dengan menggunakan aplikasi atau contoh seperti Facebook Lite gitu kan, atau Facebook apa, dan menggunakan browser. Kalau browser itu para hacker itu bisa melacak dan menggunakan alamat kita yang tersisa. Jadi sungguh kasihan buat para Facebook. Sini contoh, di sini kan Facebook saya pernah kena hacker di sini gara-gara, walaupun ini udah rumit banget ini, kata sandi pun udah dapat dibilang ampuh, tetapi tetap aja dijebol karena ini kan dapat dibilang masih kurang kuat itu kata sandinya. Di sini saya contohkan tadi jam 2 dia membobol Facebook saya. Jam 2. Tunggu sebentar. Sini kita lihat dari sini aja. Dari Facebook. Jadi kita lihat sini dia ada riwayatnya. Udah saya amankan Facebooknya. Jadi setiap yang login itu ada keamanannya. Di sini ada kami melihat login. Di sini udah saya amankan. Jadi kalau bahaya itu sangat berbahaya banget. Jadi yang perlu kita lakukan yang pertama adalah kata sandi. Kata sandi itu sangatlah penting. Kita langsung aja ke pengaturan. Jadi informasinya, emailnya. Jadi kalau baru daftar itu harus masuk email terlebih dahulu dan tambahkan email ya di sini. Email gitu dan nomor HP-nya. Jadi Facebook kita aman. Dan juga kata sandi keamanan yang harus kita lakukan di sini, kode keamanan. Kata sandinya yang susah, para hacker pun dapat bilang susah untuk menjebolnya. Jangan di sini contoh, saya contohkan aja di pesan. Jadi contoh di sini ya. Contoh kata sandi. Kata sandi saya kemarin kayak seperti ini. Tidak apa-apa, saya buka kemarin. Lampung tuh 23. Seperti yang ini saja masih jebol gitu. Seperti ini kemarin. Udah pakai simbol juga. Seperti ini kemarin. Jadi Rokib 313 Lampung masih aja dijebol. Jadi ubahlah kata sandi kalian terlebih dahulu ini aja yang udah rumit dengan kata-kata dan angka, simbol, kata-kata lagi, huruf, tetap aja masih dijebol oleh hacker. Jadi amankanlah Facebook kalian dengan kata sandi. Yang pertama nomor. Contoh 123 ya. Nama saya. Contoh Rokib. Dan yang kedua dikasih angka lagi 123, dikasih simbol, dikasih kata-kata lagi cinta, dikasih kata lain, jangan sampai lupa ya, dikasih kata lain. Contoh pagar 123. Contoh seperti ini. Ini kata sandi ini dapat dibilang paling aman. Kenapa paling aman? Karena kita hacker itu kan menggunakan komputer juga, menggunakan komputer yang masih
harus satu persatu. Jadi setiap kata mereka itu prediksi satu persatu, semua kata-kata itu. Jadi satu persatu lagi mereka dari awal mereka ya, dari angka mereka coba satu-satu. Jadi dari nomor gitu, angka lagi, nomor lagi. Jadi mereka itu pakai mesin sebenarnya. Jadi janganlah buat Facebook melalui Chrome atau browser, saran saya, karena ini masih meninggalkan itu jejak gitu. Jadi yang langkah kedua yang harus kita lakukan itu setelah kata sandi, di sini ada gunakan autentifikasi. Banyak juga yang sudah menggunakan autentifikasi ini, namun banyak yang tidak bisa membuka, katanya tidak menerima SMS, tidak bisa masuk, katanya nomor sudah mati. Dan caranya seperti ini. Kalau kita gunakan autentikasi 2 faktor ini, kita setelah mengaktifkan nomor kita itu yang harus pribadi, yang pertama ya, langkah pertama. Yang kedua itu yang harus kita lakukan itu, ketika kita tidak bisa masuk, buatlah Facebook yang sama seperti yang punya saya tadi. Buatlah Facebook yang sama, nama yang sama, kata sandi yang sama, dan nomor HP yang sama kalau tidak bisa masuk. Jadi yang harus dilakukan lagi, kita loginnya menggunakan Chrome. Kita ikutin, tidak menerima kode OTP gitu, tidak menerima kode, dan laporkan masalah dan mengisi data kita, identitas kita. Jadi yang perlu dilakukan hal yang ketiga sebelum lanjut yang ketiga, yang paling kunci utama, paling mengamankan Facebook, walaupun mati Facebooknya, walaupun Facebooknya keblokir, walaupun kena sadap, kita masih bisa menggunakan Facebook tersebut. Apa caranya? Kalau yang tadi ada yang mendukung, channel ini mendukung, mohon bantuannya untuk bantuan subscribe-nya dan like-nya. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Jadi saya lanjutkan yang ketiga itu, di sini kita lihat ke profil, tapi kita menggunakan Chrome ya. Menggunakan browser Chrome boleh. Kita ke profil, dan di sini kita harus mengubah tanggal, bulan, dan tahun. Jadi untuk kalian, contoh di sini, kalau kalian sudah menggunakan ada KTP, gunakanlah tanggal, jenis kelamin terutama ya, jenis kelamin, tanggal, bulan, dan tahun yang sama sesuai KTP kalian. Bila kalian tidak menggunakan KTP, kalau kalian belum punya KTP gitu, gunakanlah KTP orang tua kalian, tanggal yang sama, nomor HP tanggal yang sama, bulan yang sama, dan tahun yang sama, jenis kelamin yang sama. Jadi kalau Facebook kalian mati, ada apa-apa, minta filenya seperti foto KTP, kalian bisa memasukkan foto KTP orang tua kalian atau punya kalian sendiri. Kenapa sangat penting? Karena ini sangatlah penting, walaupun akun kita mati, walaupun akun kita kena Facebook, kita masih bisa mengidentifikasi akun Facebook kita. Yang penting kita tidak lupa nama Facebooknya, dan juga kita masih ingat, yang penting ini harus sama Facebook tanggal lahirnya, dan segera kalian edit kalau salah dengan KTP kalian, dan namanya juga harus benar, yang Manda Kawai, contoh sini aja Manda Kawai, yang cuy aja ini nggak usah. Jadi itu kunci. Jadi untuk Facebook keblokir, pokoknya setiap masalah di Facebook harus menggunakan ini, file kita, data diri kita, dan ada KTP kita. Semoga sampai 10 tahun Facebook kita aman. Ada lagi yang saya mau sampaikan untuk kalian. Jadi di sini terutama ke pengaturan, kita di sini ada yang namanya email.
contoh punya saya sendiri. Jadi kan email yang kemarin punya yang nyadap HP Facebook saya langsung dikuncinya, Facebook emailnya udah saya hapus gitu. Terus saya udah, kalau tidak bisa menghapusnya, ke notifikasi, larinya ke notifikasi, ada perangkat yang pernah masuk, di situ kita menemukan emailnya. Jadi kita harus mempunyai email biar tidak keblokir. Facebook yang tidak memiliki email langsung mudah keblokir oleh pihak Facebook. Jadi kalau ada masalah di Facebook, saran saya, ini hanya saran, jadi kita gunakan, di sini kan ada tempat laporan dari pengaturan sini, di bawah pengaturan di sini kan ada laporkan masalah. Jadi setiap melaporkan masalah, mau profil atau apapun itu, tentang grup, tentang apa, kita contoh aja tentang marketplace, contoh nggak bisa posting, kita isi aja mohon bantuan, bahasa Indonesia aja, bantuannya Kak, Facebook saya tidak bisa posting. Jadi kata-kata kita itu mohon bantuannya Kak, Facebook saya tidak bisa posting. Jadi kita memohon bantuan kepada pihak Facebook. Jadi Facebook ini sebenarnya manusia juga yang mengendalikan, bukan mesin. Jadi kita tinggal mohon bantuannya Kak, Facebook saya tidak bisa posting. Jadi sekali lagi mohon bantuannya. Jadi kita langsung kirim aja 5 menit sampai 12 jam Facebook kita sudah bisa posting dari masalah seperti itu. Jadi kalau kalian kurang memahami Facebook, itulah kunci dari Facebook sebenarnya: kata sandi, email, dan tanggal lahir. Itu file atau data kita yang sangat penting untuk kita mengamankan Facebook kita. Jadi kalau ada yang kurang paham, mohon ditanyakan di komentar, atau ada kendala boleh ditanyakan. Sekali lagi mohon bantuannya, like-nya dan subscribe-nya. Terima kasih buat kakak-kakak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.